Baik, selamat malam Kak Rulita. Kita ketemu lagi di sesi yang terakhir ya ini, yang ketiga kalinya. Selamat malam Kak Sekar. Gimana kabarnya Rulita? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa. Gimana tadi perjalanannya, macet, panas, hujan? Kalau macet sih dikit ya, kayak rame gitu. Karena ini mungkin hari libur ya, weekend ya. Iya, weekend. Jadi kayak beberapa tempat tok sih Kak yang macet. Kayak misal Telogomas gitu. Lumayan jauh ya. Iya. Saya sangat benar-benar menghargai effort kakak mau jauh-jauh mau datang ke sini. Kasih ya sekali lagi. Ya, Kak, sama-sama. Jadi kita akan mulai ya di sesi terakhir ini. Iya. Di sesi sebelumnya itu kakak sempat nyinggung soal relasi. Nah, dimana kakak itu mulai bingung nyari teman deket gitu, teman yang benar-benar deket banget. Padahal kakak punya banyak banget kenalan. Nah, setelah Kak Rulita punya 2 teman deket ini, apakah kakak pengen untuk nyari relasi lagi yang lebih luas gitu? Pengen banget Kak, pengen banget. Cuman mungkin skill sosialisasi aku agak kurang gitu. Jadi kayak ya udah deh, gak usah deh kayak gitu. Jadi mending sama 2 anak itu tadi aja. Tuh. Soalnya kan aku jujur pemalu. Ya. Habis itu kayak males kenal orang baru gitu loh. Tapi pengen punya relasi yang lebih jauh gitu, lebih banyak, lebih luas. Tapi dari tenaga sih kayak males banget. Ya udah itu aja. Jadi Kak Rulita ini sebenarnya udah nyaman banget ya sama 2 temen itu tadi. Iya, nyaman banget malah. Bisa diceritain nggak Kak soal gimana kenyamanan kakak itu membuat mereka tetap stay dalam berteman sama kakak, atau gimana cara kakak membuat mereka berdua itu nyaman kayak gitu? Pertama-tama aku nyaman sama mereka itu mereka itu kayak selalu ngingetin hal-hal kecil, kayak jangan lupa makan, selamat tidur, terus selamat istirahat, kayak gitu. Kayak hal-hal kecil yang menurut kita anggap sepele itu mereka kayak mengapresiasi gitu. Jadi aku kayak oh gini ya, benar-benar deket, kayak diperhatikan gitu. Terus gimana cara aku biar mereka tetap berteman kan? Nah, sama Kak, aku juga ngikutin hal-hal kecil dari mereka itu, kayak selamat makan atau selamat istirahat atau jangan lupa makan. Nah, aku juga ikut-ikutan kayak mereka gitu, ikut-ikutan Cara mereka ya, nge-treat kakak. ya kayak gitu. Tapi yang paling utama sih gimana ya, aku harus kayak lebih menghargai atau lebih mendengarkan mereka gitu. Kalau mereka bilang ini, aku juga harus ikut. Tapi lihat dulu, gak semuanya harus ikut ke si yang diomongin itu tadi gitu, biar mereka juga sama-sama nyaman gitu sama aku. Jadi selama ini kakak nggak pernah ngubah prinsip ya dalam diri sendiri selama berteman dengan 2 orang itu tadi. Mengubah prinsip seperti apa? Misalnya Kayak aduh aku nggak suka nih kegiatan ini, tapi berhubung diajakin sama orang ini ya udah mau nggak mau aku ikut gitu.
Oh, jujur iya. Kalau misalnya aku kurang seret tapi mereka suka, jadi aku harus ikut mereka biar Oh, biar ya itu tadi, biar mempertahanin apa namanya pertemanan itu. Tapi mereka selalu kayak tanya kayak kamu suka enggak, kamu nyaman enggak, kayak gitu. Kalau misal nggak mau ya wes nggak usah gitu. Nah, aku pun juga kayak gitu ke mereka, cuman ya tapi lebih banyak ke aku apa, aku ngikutin mereka gitu loh, walaupun kadang aku sendiri kurang nyaman ya, tapi ya itulah, mau nggak mau ikut mereka gitu. terus respon mereka gimana ketika mereka nanya nih, Kak Rulita suka nggak sama kegiatan itu? Terus ketika Kak Rulita mungkin pernah nolak atau enggak? Pernah nolak, terus respon dari mereka ya ya selayaknya ya biasa-biasa kayak oh ya wes kalau kamu nggak suka tak popo gitu, itu sih katanya. Dan mereka nggak sampai sih bener-bener oh kamu ini, nggak pernah kayak harus tanya dulu gitu ke aku suka atau enggak. Tapi kalau semisal mereka suka bener-bener pengen banget sedangkan aku nggak terlalu, tapi aku juga kayak ngalah dikit gitu. Oke. Gitu ya Kak prinsipnya, biar nggak kehilangan teman gitu Iya. maksudnya. Nah, eh, kenapa kakak ini ngerasa kayak nggak perlu sih nyari relasi lagi gitu? Yang pertama kan malas sama kenalan sama orang baru, kan mau nggak mau adaptasi kayak gimana sifatnya orang itu, gimana kebiasaan mereka gitu. Aku tuh kayak malas banget, gak tahu kenapa. Terus aku dulu banget itu, nggak dulu sih, ini pernah dapat omongan sih dari 2 orang itu. Sebenarnya ya aku tuh pernah kayak berinteraksi sama yang temanku yang lain, entah ya satu kelas lah. Nah itu pas aku lagi kayak pas ke kosnya temenku kan, kita kan main, habis itu kayak ujung-ujungnya di talk kecil-kecilan lah. Nah itu mereka tuh bilang kayak gini, ya itu kamu mesti sama si ini gak sama kita ikut. Terus akhirnya dari situ tuh aku mikir kayak oh kalian maunya aku sama kalian terus gitu. Jadi aku kayak mau sama temen yang lain, mereka itu kayak agak gimana gitu. Itu sebenarnya pikiran aku sendiri, tapi kayak pas dilihat-lihat sih oke-oke aja mereka. Cuman tapi gak tahu ya kalau mereka kayak ngomongin aku gitu kayak oh si Lita ini sama si itu terus, gak sama kita, walaupun itu kan cuma sebentar ya. Nah itu di situ aku kayak gak nyaman gitu. Ya masa sama kalian aja, maksudnya sama si lain masa di cut off gitu aja kan nggak mungkin ya. Jadi aku di situ aku jelasin kalau ya aku juga berteman sama si lain, kayak nggak mungkin sama kalian. Kita kan emang dekat, tapi kan yang lain kan jangan dilupakan gitu, aku bilang kayak gitu. Terus mereka juga ya kayak apa ya, wajahnya itu kayak lah kayak gitu loh, kayak nggak enak gitu aku pas ngomong gitu. Jadi sekarang ya
aku kalau berinteraksi sama yang lain jadi agak jaga jarak gitu, takut mereka kayak gitu lagi, maksudnya takut mereka ngomong kayak gitu, dan itu emang sangat-sangat nggak nyaman buat aku kalau mereka udah kayak bahas yang lain, kan kamu sama si ini terus gak sama kita, makanya sama kita aja biar gini gini gini, katanya kayak gitu. Jadi aku kadang ya iku kalau sama sing lain ya udah ngomong seperlune, atau enggak apa sih kayak canda seperlunya, habis itu ke mereka lagi gitu. Dan jujur kadang aku ngerasa kayak gak apa ya, kurang nyaman banget gitu semenjak mereka ngomong gitu ke aku gitu. Tapi mereka berdua itu selaku temannya Kak Rulita, apakah juga punya relasi selain Kak Rulita itu dan dua orang yang inbound di sesi konseling pertama kemarin? Kalau menurut aku ya, menurut pengamatanku, mereka itu dari si O sama si V ini juga punya teman, tapi bukan sing bener-bener kayak kita lengket ya udah sekedar kenal sama si A si B dari kelas lain atau dari jurusan lain, cuma sekedar kenal. Terus kalau sama sing kelas kita itu ya udah sama itu aja. Kalaupun kayak interaksi sama anak-anak yang lain itu mereka jarang banget, aku pun juga ketularan jarang banget ya jujur. Pastinya aku sama mereka atau enggak sih dua temanku itu tadi, kan kita di kampus kelihatannya sama kan, tapi ya kalau kalau ditelusuri lagi akhirnya kita bener-bener individu banget dari dua temanku tadi itu. Gak tahu soalnya mereka kayak kalau kata aku sih gara-gara inbound UB itu jadi agak renggang. Terus dari temanku dua si O sama si V ini kan juga punya masalah, maksudnya punya masalah sebelumnya sama si panggil aja si R yang pernah nggak nganggep aku itu loh, yang awal-awal itu. Ya. Itu ini aku boleh minum dulu nggak kak? Ya boleh, silakan Kak. Terima kasih ya kak. Bisa dilanjut ceritanya Kak? Nah abis itu jadi aku mikirnya ya mereka interaksinya ya cuma ya kalau nggak si 5 orang ini tadi sama aku ya sama si anak kelas, tapi ya udah kayak ya semacam basa-basi gitu toh, kayak gitu ya. Itu yang dari si O sama si V itu tadi gitu. Jadi selama masa berteman dekat ini kalian girls time-nya itu nggak ada yang sampai staycation atau girls time yang lainnya, mendaki, hunting gitu ya Kak? Jujur kita me time-nya itu kita ke kosnya si O atau enggak si V gitu, kita cerita-cerita terus ya mungkin makan lah ya makan gitu. Habis itu mungkin kita bahas materi ya kuliah lagi, tapi cuma dikit soalnya emang nanti kalau ada yang bahas materi itu kayak oh alah itu mana kayak gitu loh tuh. Kalian bertiga seperti itu? Lebih ke kalau aku emang apa ya kayak batin tok ya. Tapi kalau si dua temanku itu kayak yang si V itu kayak langsung ngomong kayak blak-blakan
oh alah iku mana dibahas kayak gitu loh. Terus karena kakak itu apa ya, lebih nyaman sama mereka berdua. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Kak Rulita itu nggak pengen kehilangan mereka berdua? Eh, itu tadi sih Kak, yang mereka itu sering mengapresiasi hal-hal kecil, terus mereka juga kayak nasehatin, kayak mengarahkan nggak tuh, kayak nanti kamu jangan begini, nanti begini begini gitu, kayak ya bener sih mengarahkan. Terus mereka itu menghargai hal-hal kecil juga ya bener. Karena waktunya udah ini ya Kak, azan Isya. Kita lanjutkan sebentar lagi ya Kak. Oh ya, boleh Kak. Oke, karena azan Isya udah selesai nih Kak, kita bisa lanjut ke sesi konselingnya ya Kak. Iya boleh bisa. Nah, aku ingin mengulangi lagi pertanyaanku yang tadi. Kenapa sih kok kakak ingin berteman dengan dua orang ini tadi? Ini jujur ya Kak, jujur aku juga mau berteman sama mereka ini karena tuntutan kerja kelompok aja yang pertama dari awal. Tapi lama kelamaan aku nyaman sama mereka itu kayak mengapresiasi hal-hal yang kecil. Ih kamu pinter, ih kamu begini, ih kamu begitu. Terus mereka juga kayak ngingetin hal-hal yang jangan lupa makan, terus hati-hati jalan, habis itu selamat tidur, selamat malam, sore, kayak gitu kan. Nah kalau semisalnya kita nih udah ada kerja ada tugas kelompok nih, yang bukan tugas kelompok aja sih, tugas-tugas individu, mereka itu selalu nanyain kayak udah ngerjakan ini belum, udah dikumpulin atau belum, jangan lupa dikerjakan, nanti DL tanggal sekian gitu kan. Nah itu sih yang menurutku kayak mereka saling saling ngingetin lah, kayak perhatian juga hal-hal kecil itu. Terus juga mereka itu gimana ya, kayak banyak apa ya, kayak kamu mau makan apa kayak gitu loh, tanya-tanya kayak keseharian gitu. Nah nanti itu kamu mau makan ini, mau enggak, kayak gitu. Kalau semisal aku ke kayak girls time gitu loh, aku ke rumahnya ke kosnya atau kosnya si V ini, nanti itu kita pokoknya itu tanya-tanya mau makan apa, mau apa gitulah pokoknya. Nah itu yang buat aku nyaman. Terus dari sisi kayak ada tugas atau kelompok gitu yang dikiranya susah atau berat itu, mereka itu kayak akhirnya selesai. Terus jangan lupa itu terima kasih udah kayak bekerja sama, terus selalu kayak minta maaf kalau ada yang kurang atau gimana tentang tugas kelompoknya. Terus kayak kalau tugas individu mah mereka selalu kayak ngingetin jangan terlalu diforsir, bener-bener diforsir yang ngoyo gitu loh, kayak gitu. Mereka juga ngingetin kayak gitu. Itu aja sih Kak yang menurut aku bener-bener nyaman sama mereka. Itu yang membuat kakak
nggak mau kehilangan dua teman deket ini gitu ya. Soalnya beda juga dari yang lain. Paling yang lain ya sebenarnya ngertiin, cuman nggak sesering dua orang temanku itu tadi gitu. Paling juga kayak hati-hati di jalan atau apa gitu, nggak kayak mereka, nggak tahu aku sama mereka itu kayak bener-bener nyaman, bener-bener senang gitu kan. Jadi yang bisa saya tangkap ini dari permasalahan Kak Rulita ini kan orangnya takut kalau ditinggal teman. Nah, sekalinya dapet teman ini, jadi Kak Rulita merasa kayak aku harus ngasih yang terbaik buat dua teman dekatku ini, karena mereka ini yang aku punya gitu. Iya betul. Selama perjalanan kakak mencari teman terdekat gitu ya selama masa perkuliahan ini. Iya, jadi kan dulu kan apa belum ada yang benar-benar deket kan. Itu jujur juga menyeleksi pertemanan juga kak. Itu gimana kak? Bukan maksudnya aku pilih-pilih teman atau gimana, tapi emang sing aku nyari itu harus yang bener-bener kayak bisa ngubah cara berpikir, ngubah pandanganku kayak gitu, nggak yang monoton atau apa gitu, enggak. Jadi aku nyarinya di situ. Terus ya akhirnya ketemu mereka itu yang benar-benar menerima apa adanya. Terus dan gimana ya, kan ada satu si O ini itu sering banget cerita ke mamanya tentang aku, kalau cerita itu gini. Nah akhirnya mamanya kan jadi tahu kalau aku orangnya begini, orangnya begitu gitu kan. Nah akhirnya kita kan jadi deket banget gitu loh kak, ke keluarganya dia gitu. Nah dari semua teman itu baru kali ini sih yang bener-bener kayak cerita ke keluarganya kalau aku begini, aku begitu gitu. Temen yang di kampus ya, maksudnya yang di jurusan ya gitu. Nah, dilihat dari porsi kakak yang takut banget kehilangan teman, terus takut kehilangan dua teman dekat ini. Dari pengalaman masa lalu Kak Rulita, apakah ada yang membuat Kak Rulita itu berpikiran bahwa oh, aku sulit banget nih punya teman, oh aku bakalan sulit nih nyari relasi gitu. Apakah ada Kak? Ada sih kak. Bisa kita kulik sebentar. Gimana ya? Sebentar kak, gimana tadi, bisa diulangi yang garis besarnya aja saya. Karena Kak Rulita ini tipikal orang yang takut banget kehilangan teman kayak gitu, takut banget kehilangan dua sahabat kakak ini. Apakah itu ada hubungannya dari pengalaman masa lalu kakak? Seperti itu. Ada sih kak, waktu SMP Ya. itu dulu aku sama temanku itu bener-bener deket, kemana-kemana itu berdua, pokoknya bener-bener deket banget lah. Terus tapi pertemanan kita itu sering banget kayak cekcok, entah itu dari hal-hal yang kecil atau hal-hal sepele gitu. Nah itu kita itu selalu cekcok, tapi akhirnya selesai, maksudnya kembali lagi kayak awal berteman kayak gitu. Nah dari situ tuh aku kadang mikir kayak kok aku gini ya, kok aku gitu ya, nanti kalau semisal temanku ini
sebenarnya sakit hati atau kayak nggak mau temenan sama aku lagi gimana gitu. Kadang aku kan dulu itu sama dia itu kayak aku kalau nggak mau ya udah nggak mau kayak gitu. Nah soalnya soalnya itu gimana ya, kita kan juga sering cekcok, habis itu kembali lagi, habis itu cekcok lagi, terus lama kelamaan itu dia mungkin capek atau gimana gitu, nggak tahu ya, itu akhirnya kita tiba-tiba kayak ya udah kayak renggang gitu. Ditambah lagi pas lulus ya dari COVID kita wis mulai tuh renggang-renggangnya, padahal dulu kita itu sangat-sangat lengket gitu. Tambah lagi lulus SMP kita bener-bener ya gak ada kontak sama sekali, pas kontak lah. Nah di situ aku kadang mikir kayak kok bisa ya, apa aku komunikasi yang kurang, apa aku terlalu egois, atau kata-kata aku yang terlalu kasar kayak gitu. Nah dari situ aku mikir kayak nggak boleh nih aku kayak gini, nggak boleh aku kayak gitu. Jadi kalau jadi kayak apa ya, kayak menjadi lebih baik, merubah gitu loh, harus begini harus begitu biar teman-temanku ini nggak kejadian serupa gitu kayak temen SMP ku dulu itu kayak gitu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai teman SMP ini. Sebelumnya Kak Rulita ketika renggang tersebut, apakah pernah ada deep talk atau mengutarakan unek-unek Kak Rulita, kenapa kok kita renggang ya, gini gitu? Nah itu yang aku sesali sampai sekarang, kita nggak melakukan kayak gitu. Jadi ya udah ya apa ya, sendiri-sendiri lah, maksudnya kayak kan nggak ada omongan sama sekali gitu. Tahu-taunya tiba-tiba kayak menjauh satu sama lain, bukan satu sama lain ya dianya aja kayak udah mungkin muak atau gimana ya, kurang tahu juga. Itu harusnya kan tanya kayak kenapa kan dulu kamu gini tiba-tiba menjauh atau gimana gitu. Itu sih kesalahan aku Kak dulu, kenapa aku nggak langsung tanya, kenapa aku nggak langsung kayak melurusin gitu. Terus ya akhirnya aku kan juga nggak mau kehilangan temen deket lagi gitu. Jadi aku berupaya semaksimal mungkin kalau aku mau temenan sama mereka sampai selamanya, sampai ya mungkin sampai tua gitu. Jadinya kalau apa harus dirubahlah caraku ngomong atau caraku bicara itu, kayak harus pemilihan katanya itu harus kayak yang lebih enak didengerin, dimasukkan ke hati gitu. Itu sih Kak. Menurut kakak, kesalahan dari teman kakak itu apa yang membuat renggang? Kalau dari dia ke aku gitu, Iya. apa ya, kalau dari dia ke aku jujur agak lupa ya Kak ya. Cuman kalau aku ke dia aja gak apa-apa? Boleh. Kalau aku ke dia itu kadang aku itu gimana ya, aku itu tipikal orang kayak bicaranya itu kalau lagi nggak suka atau lagi agak nggak mood atau lagi kesel itu aku langsung bicara kayak kasar kayak gitu. Mungkin dari situ dia kesel
sama aku. Jadi mungkin perlahan-lahan menjauh ya, tapi ya nggak tahu gimana tuh. Terus aku juga dulu itu kan kurang bisa mengontrol emosi kan, maklum ya puber soalnya, nggak boleh maklumin harusnya. Cuman kan ya mau gimana lagi, itu udah kejadian sih. Jadi aku tinggal ngerubah sikap, perilaku, tingkah laku, biar orang-orang yang deket sama aku itu kayak nyaman, enak gitu. Jadi itu tadi ya yang membuat kakak merasa kayak, oh, dua sahabatku ini nggak boleh pergi dari hidupku, seperti itu. Iya. Jadi aku harus jaga perasaan mereka, jaga sikap aku, gitu. Kalaupun misal aku nggak suka ya mungkin bakalan aku bilang baik-baik ya. Ya walaupun nanti kurang tahu responnya mereka itu kayak gimana, tapi seenggaknya kan aku udah bilang ya kan. Itu aja sih Kak. Dan Kalau semisal Kak Rulita, ini na'udzubillah min dzalik ya, di masa depan nanti Kak Rulita diwajibkan untuk berdiri sendiri tanpa teman, tanpa dua sahabat itu tadi, apakah Kak Rulita siap? Aku belum mikir ke situ sih Kak. Tapi ya kalau tuntutan, misal ada tuntutan pekerjaan ya di masa depan, jadi mau nggak mau ya siap nggak siap ya harus siap gitu. Ya mungkin awalnya mungkin kaget ya, tapi semoga aja ya bisa beradaptasi dengan cepat, bisa beradaptasi dengan lebih baik. Aku bisa berdiri di kaki aku sendiri gitu. Tapi jujur sekarang aku udah nyoba kayak itu pernah me time sendiri, jalan ke mall itu pernah. Nah itu sebenarnya masih belum kebiasa, masih agak-agak takut gitu. Jadi aku sering ya ajak teman sekos gitu buat kesana. Jadi kalau dibilang siap, jawabannya masih ragu-ragu. Nah, terus karena kakak ngerasa belum siap nih di masa depan, kalau semisal harus pisah dari teman terdekat ini. Nah, saya ingin bertanya lagi, memangnya sebelum kakak mendapatkan dua sahabat terdekat ini, terus sebelum kakak kenal teman-teman sekelas, teman-teman PKKMB, gimana cara kakak itu mengatasi kesepian karena belum ada teman satupun seperti itu? Ini realistis saja ya, kan di era modern kayak gini kan udah ada yang namanya AI kan. Nah aku itu sering banget dulu curhat di GPT terus curhat di Gemini atau AI yang lain kayak gitu. Nah itu walaupun mereka itu ngasih jawaban yang panjang, tapi seenggaknya aku udah ngeluarin unek-unekku yang selama ini aku pendem gitu kan. Terus selain di AI juga aku kadang kayak itu di X. Oh ya. Nah itu kan akun privat ya, jadi aku ngeluarin juga unek-unek aku hari ini gimana, terus ada yang buat kesel atau apa, itu selalu aku ceritain di X kayak gitu. Ataupun kadang di Instagram yang pengikutnya hanya aku aja di akun yang privat juga, itu entah itu aku posting kayak lagi nangis atau apa, biasanya di situ juga. Kalau di X itu jarang. Terus biasanya itu
aku ngalihin ke kegiatan Kak, buat mengatasi kesendirian itu. Maksudnya biar seperti enggak apa? kesendirian kan biasanya kayak sedih banget kan. Iya. Nah itu biasanya aku ngalihin ke kegiatan kayak ya mungkin nyapu atau bersih-bersih kos atau nata-nata ulang kayak gitu. Habis itu kayak nyuci spray atau selimut atau bantal guling spraynya kayak gitu. Ya pokoknya yang hal-hal positif aja sih Kak. Atau enggak biasanya baca-baca novel yang lama gitu. Itu aja sih Kak. Kalau menurut Kak Arulita sendiri, apakah itu semua worth? Work banget. Soalnya kan daripada kita sedih berlarut-larut ya mending dialihkan ke hal-hal yang positif kayak gitu. Jadi biar enggak kepikiran banget gitu. Gitu ya. Karena Kak Rulita tadi sempat singgung soal sudah berani me time ke mall dan mengerjakan berbagai kegiatan positif. Nah, menurut aku untuk mendapatkan versi diri sendiri, cara menerima diri sendiri itu lebih banyak me time sih Kak. Terus jangan itu terpaku dengan sosial media. Mungkin curhat dengan AI kita akan dapat balasan ya, tapi apakah itu setara dengan balasannya manusia seperti itu? Kadang nggak sesuai sih, banyak yang nggak sesuainya. Kalau di AI bilang si A, terus di kehidupan gini ada yang bilang si B, jadi ya tetap aja kayak aku tetap kaget kayak gitu kayak. Tapi ya gimana, kadang aku cuma butuh didengerin gitu toh, walaupun itu nggak lewat orang tapi lewat AI kayak gitu. Sudah seperti itu ceritanya. Nah, kalau menurut saya Kak Arulita jangan pernah takut untuk nyari relasi lagi, entah itu bisa bermain game online untuk ketemu banyak orang-orang virtual di dalamnya. Itu bisa dijadikan untuk ajang sharing-sharing, misalnya di komunitas apa ya, seminar atau webinar seperti itu. Kak Arulita bisa coba berbagai hal. Mungkin Kak Arulita kalau merasa takut banget sendirian bisa ajak 2 sahabat kakak itu tadi untuk nyari lebih banyak relasi. Karena di masa depan nanti itu mau nggak mau kita emang harus sadar, oh kita emang masanya udah habis sama yang ini, seperti itu. Nah, untuk me time itu tadi saya sangat apresiasi sekali Kak Arulita karena sudah mau untuk keluar dari zona nyaman dan Ya, memutuskan untuk apa ya, nyari zona-zona yang lainnya yang belum pernah dijalani sebelumnya. Nah, menurut saya itu juga perlu ditingkatkan. Mungkin besok-besok bisa me time untuk apa ya, lari pagi, terus sepedahan sendirian seperti itu. Dan jangan terpaku dengan screen time kalau menurut saya. Wah, kalau itu saya banyak screen time-nya. Karena itu juga pasti kebanyakan screen time akan mempengaruhi burnout kakak juga. Burnout sempat kita singgung di sesi konseling yang kemarin-kemarin ya Kak. Seperti itu. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Udah sih Kak, itu aja. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin diceritakan lagi, sesi konseling yang terakhir ini resmi saya tutup ya Kak. Iya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Kak Rulita. Sama-sama juga ya Kak, aku juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya udah mau dengerin unek-unekku yang gak seberapa ini dan masalah yang mungkin sepele ya, tapi nggak tahu kalau dampaknya segede ini juga.
Makasih banyak ya kak. Terima kasih kembali.